Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Happy Chandra selaku co-founder dari Gerakan Kecil Indonesia Merdeka atau GKIM akan sharing-sharing atau ngobrol santai dengan salah satu sastrawan yang ada di Kota Metro yang namanya ini cukup tersohor, yang karya-karyanya itu sudah banyak tercantum di redaksi-redaksi maupun di surat-surat kabar yang beredar di Provinsi Lampung, dengan salah satu narasumber kita malam ini yaitu Bang Solihin ataupun biasa disebut sebagai Bang Uco. Nah, untuk obrolan kita malam ini yaitu tentang seputar membahas sejarah dan budaya. Kenapa sih kita malam ini ngambil tema tentang peran nilai sejarah dan budaya itu sebagai identitas diri bangsa? Karena dulu Bung Karno pernah bilang bahwasanya jangan pernah melupakan sejarah, dan bangsa yang tidak mengenal sejarahnya atau bangsa yang tidak mengenal dari mana asal bangsanya adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri. Oleh karena itu, sedikit demi sedikit yuk kita ulas lagi bagaimana sih sejarah, apa sih sejarah itu, dan bagaimana poin pentingnya kita memahami sejarah dan budaya itu sendiri. Nah, mungkin obrolan kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bisa dimulai sekarang Bang ya, untuk ininya, diskusinya. Boleh. Kita ngobrol aja kan? Oh iya, ngobrol aja Bang, santai. Mungkin nanti juga bakal ada sharing-sharing ataupun pertanyaan dari penonton ataupun rekan GKIM yang sedang menonton live sambil nyeruput kopi di rumah ya. Ini Bang, kalau menurut Bang Uco sendiri, sejarah itu untuk dapat dipahami oleh kalangan muda sekarang itu seperti apa Bang sejarah itu Bang? Ya, sejarah itu ya penting sebenarnya. Karena kemerdekaan negara kita kan tidak terlepas dari sejarah juga ya. Terutama sejarah perjuangan bangsa. Oleh karena itu, mestinya kita sebagai generasi muda saat ini memulai kembali untuk paling tidak berdiskusi tentang sejarah apapun itu, sejarah perjuangannya dalam konteks pendidikan, dalam konteks kebudayaan, dalam konteks apapun lah. Karena diakui atau tidak, mereka itu para pahlawan pun memiliki kompetensi-kompetensi di bidang itu. Ada pahlawan yang memang berkompetensi di bidang pendidikan, diajar tentara misalkan. Ada juga sebagai guru, ya kan? Iya. Bung Karno itu sebenarnya guru, dan banyak lagi yang lainnya. Ada yang sebagai politikus, ada yang sebagai organizer lah ya kan, dalam sebuah pergerakan. Ada kan Bang Aka misalkan di Partai Komunisnya misalkan. Tapi Partai Komunis itu kadang dijadikan sebagai alat untuk diskriminasi untuk sekarang ya. Jadi itu sangat rawan sekali kalau dibahas. Maksudku ya diskusi-diskusi kecil dulu soal hal-hal yang seperti itu. Kalau yang sifatnya nyerempet-nyerempet seperti komunis itu nanti lah. Walaupun sebenarnya itu perlu banyak diperbincangkan, Perlu untuk dipahami juga. iya, banyak dipahami juga. Sebenarnya komunis itu mereka perlawanan terhadap kapitalis sebenarnya. Cuma kan banyak orang melihat komunis itu ya sudah sebuah ideologi anti Tuhan, ya. Ideologi ateis itu intinya. Jadi ya sudah, masyarakat sudah terlampau banyak terhegemoni ya tentang itu. Jadi ya sudah cukup sulit. Nah, itu dimulai dari yang muda-muda untuk memulai memberikan
pembelajaran kembali, melakukan sosialisasi kembali tentang ya, sejarah-sejarah, baik sejarah perjuangannya termasuk sejarah komunisnya sebenarnya. Saya lebih jelas. Ya, Tan Malaka sendiri seorang ulama lah, Hafiz, pada tahun 1924 sampai 1926 kalau tidak salah ya, dia memegang sebagai ketua Partai Komunis Indonesia. Islam amat. Artinya bahwa partai itu dulu dijadikan sebagai alat perlawanan terhadap penjajahan, terhadap kapitalisme ya waktu itu, bercokol lewat PUC-nya gitu. Tapi itu perlu pembahasan, itu perlu diskusi yang panjang lebar soal itu. Untuk memberikan pemahaman ke masyarakat kan tidak semudah diskusi seperti ini, harus lewat pembelajaran yang serius dan intens. Untuk generasi muda ya kita juga perlu mengingat bagaimana negara ini menjadi merdeka setelah dijajah selama itu ya, selama 350 tahun. Walaupun selama itu, namun penjajahannya dalam konteks apa itu emang perlu juga dibahas, perlu juga didiskusikan. Karena sampai saat ini ya, bahasa kita ya itu masih bahasa Indonesia, bukan bahasa Belanda misalkan. Berbeda dengan Brazil misalkan, dan Chile dan lain-lain sebagai Amerika Latin itulah, bahasa mereka bahkan sudah sangat berubah menjadi bahasa Portugis, jadi bahasa penjajah. Amerika saja bahasanya Inggris. Artinya sebenarnya kita Indonesia ini walaupun dijajah sedemikian lama tetap tidak terlepas satu budaya itu, bahasa-bahasa lokalnya. Bahasa Lampung nggak berubah, ada bahasa Jawa juga begitu. Atau mungkin dulu penjajah kebingungan juga nih mau pakai apa gitu ya. Tapi ya itu perlu diskusi yang banyak masalah itu. Oke, siap. Nah, kemudian ini Bang, setelah tadi Abang jelasin bagaimana tentang sejarah itu sendiri, lalu kenapa sih Bang anak muda ataupun generasi bangsa itu perlu untuk memahami sejarah itu sendiri Bang? Ya. Supaya dia tahu keberadaan dirinya. Keberadaan dirinya di mana? Keberadaan dirinya sebagai apa? Paling tidak itu dulu. Kita berada di Indonesia. Lebih kecil lagi kita berada di Lampung. Lebih kecil lagi kita berada di Metro misalnya. Nah, oleh karena kita berada di Metro, paling tidak kita tahu sebenarnya Metro itu dari mana, Metro itu apa. Nah, paling tidak tahu itu dulu secara yang paling kecil Metro, supaya kita sadar dengan diri kita bahwa kita ini betul jadi orang Metro satu, atau sebenarnya kita pendatang misalkan. Nah, ketika kita menjadi sadar, kita menjadi tahu tentang sejarah itu, paling tidak kita sadar dengan posisi kita saat ini. Satu. Nah, kemudian kita juga menjadi sadar posisi kita ini sebagai apa. Gitu. Jadi nggak bisa terus semau-mau kemudian merubah Metro menjadi sebuah peradaban baru tanpa melihat sejarah berdirinya kota Metro misalkan seperti itu. Paling tidak itu. Paling tidak kita tahu jati diri kita dan kita sadar sebagai apa. Paling tidak itu. Berarti benar ya Bang ya apa yang dikatain sama Bung Karno itu Bang? Ya, iyalah. Bangsa yang nggak kenal sama sejarah